Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek formal dan aspek material. Aspek formal adalah aspek yang berkaitan dengan kedudukan, perumusan, serta pengesahan Pancasila dan pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi Indonesia. Aspek material adalah aspek yang berkaitan dengan isi, makna, serta implikasi Pancasila dan pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi Indonesia. Berikut beberapa aspek penting tentang hubungan keduanya. 1. Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi dasar dan sumber hukum dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kedudukan Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila secara eksplisit, yang berarti seluruh isi Undang-Undang Dasar 1945 harus sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Pancasila sebagai pedoman. Pancasila dan UUD 1945 menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia, serta dalam mencapai tujuan negara. Dengan timbal balik, Pancasila dan UUD 1945 memiliki hubungan timbal balik. Pancasila menjadi landasan bagi penyusunan UUD 1945, sementara UUD 1945 mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan berbagai aspek kehidupan bernegara. B. Hubungan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. UUD 1945 merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. 1. Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi negara. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup ini juga sebagai pemersatu, lambang persatuan, dan pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara diperlukan oleh masyarakat Indonesia untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Ideologi ini menjadi pedoman bagi segenap rakyat Indonesia. Sedangkan, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memuat konsep-konsep dasar cita-cita bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai norma dasar. Norma yang kebenarannya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut dengan norma dasar. Norma dasar ini menjadi sumber utama yang mengikat seluruh norma yang berbeda-beda. Pancasila sebagai norma dasar negara yang fundamental. Artinya, Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam tata urutan peraturan dan menjadi dasar bagi peraturan yang di bawahnya. Dalam hukum Indonesia, Pancasila merupakan filosofi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana hukum tertinggi di Indonesia yakni UUD tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena UUD merupakan pengejawantahan nilai-nilai dasar Pancasila yang berisikan tentang tujuan negara serta hak dan kewajiban warga negara. Maka peraturan di bawah UUD, baik itu berupa TAP, MPR, UU atau Perpu, peraturan presiden, dan perda tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kedudukan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menghindari penyimpanan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan Pancasila bernilai mutlak sebagai suatu pandangan hidup, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa. Kesimpulannya,
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan yang hierarkis dan fungsional. Pancasila adalah dasar filosofi negara, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila. Akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik tentang hubungan Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik.